Kiai Subki Parakan. Kiai Subki lahir di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, sekitar tahun ke-1850. Merupakan putra sulung Kiai Harun Rasyid, penghulu masjid di kawasan ini. Bernama asli Muhammad Benjing, nama yang disandang ketika lahir. Setelah menikah, nama ini diganti menjadi Somowardojo, kemudian nama ini diganti ketika naik haji, menjadi Subki. Kakek Kiai Subki, Kiai Abdul Wahab merupakan keturunan seorang tumenggung Bupati Suroloyo Mlangi, Yogyakarta. Subki kecil dididik oleh orang tuanya, dengan tradisi pesantren yang kuat. Ia kemudian nyantri di pesantren Sumolangu, asuhan Syekh Abdurrahman Sumolangu, ayahanda Kiai Mahfud Sumolangu, Kebumen. Dari ngaji di pesantren inilah, Kiai Subki menjadi pribadi yang matang dalam ilmu agama hingga pergerakan kebangsaan. Parakan merupakan sebuah kota kecil di Kabupaten Temanggung. Kota ini memiliki arti penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, dibentuklah Barisan Muslimin Temanggung BMT. Barisan ini dipelopori oleh kiai dan santri-santri, yang bertujuan untuk memobilisasi kekuatan rakyat melawan penjajah. BMT didirikan pada 30 Oktober tahun 1945 di Masjid Kauman Parakan. Beberapa tokoh berkunjung ke Parakan untuk bertemu Kiai Subki dan pemuda BMT, Jenderal Sudirman, Kiai Wahid Hashim, Kiai Zainal Arifin Hizbullah, Kiai Masikur Sabilillah, Kasman Singadimeja Jaksa Agung, Muhammad Rum, Mr. Wangsa Negara, Mr. Sujudi, Ruslan Abdul Ghani dan beberapa tokoh lainnya. Ketika pasukan Belanda menyerbu kembali Jawa pada Desember tahun 1945, barisan santri dan kiai bergerak bersama warga untuk melawan. Pertempuran di Ambarawa pada Desember tahun 1945 menjadi bukti nyata. Bahkan, Jenderal Sudirman berkunjung ke kediaman Kiai Subki untuk meminta doa berkah dan bantuan dari Kiai Subki. Jenderal Sudirman sering berperang dalam keadaan suci, untuk mengamalkan doa dari Kiai Subki. Dari narasi ini, dapat diketahui bahwa Jenderal Sudirman merupakan santri Kiai Subki. Ketika barisan Kiai mendirikan Nahdlatul Ulama pada 1926, Kiai Subki turut serta dengan mendirikan NU Temanggung. Beliau menjadi Rais Syuriah NU Temanggung, didampingi Kiai Ali dan Kiai Raden Sumomi Hardho, sebagai wakil dan sekretaris. Kiai Subki dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing, karena pada masa revolusi meminta pemuda-pemuda untuk mengumpulkan bambu yang ujungnya dibuat runcing, kemudian diberi asma dan doa khusus. Dengan bekal bambu runcing, pemuda-pemuda berani tampil di garda depan bertarung dengan musuh. Bambu runcing inilah yang kemudian menjadi simbol perjuangan warga Indonesia untuk mengusir penjajah. Kiai Subki dikenal sebagai sosok sederhana, zuhud dan sangat tawadu. Ketika banyak pemuda pejuang yang sowan untuk minta doa dan asma, Kiai Subki justru menangis terseduh karena merasa tidak pantas. Kiai Subki merupakan teladan dalam kedermawanan, pengetahuan dan perjuangan. Sosok Kiai Subki menjadi panutan bangsa ini untuk mengawal negeri, mengawal NKRI. Selayaknya, negara mengakuinya sebagai pahlawan bangsa. Kiai Bambu Runcing ini meninggal pada 6 April tahun 1959 di Parakan, Temanggung.